Di awal film, kita akan diperlihatkan satu pasangan muda yang baru saja menikah, telah dikaruniai seorang anak, dan mereka masuk ke dalam ruangan dokter kandungan untuk melaksanakan rekam USG. Kisah ini akan berfokus kepada seorang laki-laki yang bernama Frank Lazarev dan seorang istri tercintanya yang sekarang hamil tua yang bernama Leo. Mereka telah dikaruniai seorang anak untuk bisa mendapatkan awal yang baru. Setelah pulang dari rumah sakit, mereka berdua langsung tercengung karena kontrakan sederhananya tiba-tiba saja ada yang mengobrak-abrik entah siapa. Oh putain, mais c'est pas vrai. Joie, on est les seuls de l'immeuble. On retourne au commissariat. Kemudian Frank langsung keluar dari kontrakannya bertemu dengan seorang laki-laki. Bukannya datang ke kantor polisi untuk melaporkan. Ternyata mereka yang telah menyusup mencari sebuah kunci. Teman Frank yang bernama Ben satu angkatan di pekerjaannya dulu. Mereka sekarang mengetahui siapakah yang akan diincar. Namun sayang sekali Frank yang tidak mengetahui apa-apa pasti terseret dalam masalah ini. Di sisi lain ada seorang pria yang baru saja tiba di suatu tempat. Masuk ke dalam mobil hitam, dia langsung membuka beberapa senjata yang ada di dalam tas dan membunuh temannya sendiri. Singkat waktu, ketika malam hari, Frank yang sekarang tidak bisa tidur. Dia memikirkan keluarganya dan persalinan istrinya yang sudah hamil tua. Keluar dari jendela dan masuk ke dalam atap genting. Untuk bisa mencari angin yang segar, dia bagaikan monyet yang bisa memanjat di atap gedung. Kemudian Frank langsung membawa sesuatu di cerobong asap. Ternyata itu adalah kunci yang dicari oleh orang misterius, sehingga Frank langsung mengamankannya untuk bisa dibawa. Ketika pagi hari dia akan masukkan ke dalam wastafel, tiba-tiba saja sang istri yang sudah bangun di pagi hari bertanya apa yang telah terjadi. Kemudian Leo mengatakan kepada Frank bahwa dia akan melakukan persalinan beberapa hari lagi. Tengah-tengah obrolan yang sangat hikmat, tiba-tiba saja seseorang telah menyerang. Sungguh tanpa diduga, Leo langsung dipaksa untuk memegang senjata supaya sidik jarinya nempel pada pistol tersebut. Diamankan dalam plastik untuk bisa mengancam Leo, dan dia telah dituduh membunuh seseorang di dalam mobil. Ternyata rencananya seperti itu. Seseorang yang memakai topeng mengatakan di manakah kunci tersebut. Dia langsung mengatakan apakah masih ingat dengan wajah seperti ini yang bernama Van Aken, seseorang yang pernah bertemu dengan Leo beberapa tahun yang lalu. Dia terus saja melakukan interogasi di manakah kunci yang selalu dirahasiakan oleh Leo. Kalau tidak, istrinya yang sekarang sedang hamil tua bahkan mengandung anaknya akan dibunuh secara brutal. Dengan tanpa basa-basi, mereka telah membawa istrinya. La touche pas! Cache ta main! Là! Kemudian kita akan melihat 9 tahun yang lalu, satuan polisi khusus elit Prancis yang disebut dengan GIGN. Semua murid yang sekarang baru saja lulus untuk mengabdi kepada negara. Salah satunya ada seseorang yang bernama Frank waktu muda dan seorang wanita yang bernama Leo. Mereka semua baru saja lulus menjadi polisi militer dan disambut hangat oleh semua sahabat. Gendarme, Lazarev! Finger! Revenez-vous! Force le haut et sois-en fier.
Disinilah hari kelulusan semua murid pada tahun ini. Salah satunya ada Frank dan Leo yang sekarang menjadi siswa terbaik. Mereka berdua sudah lama saling kenal. Kemudian atasan langsung datang kepada Frank memberikan sesuatu milik ayahnya waktu dulu menjadi polisi militer. Salah satu lencana yang menjadi favorit ayahnya yang bertuliskan di belakangnya adalah Ad Vitam. Ini yang menjadi sebuah keberuntungan. Semoga Frank menjadi generasi penerus yang sangat handal dan menangkap para penjahat. Faites tous les bad boys, les maudits, les musiciens. Faites entrer les modernes, faites entrer tout le monde. On y gendarmerie. Les cinglés, les silas, c'est fini. On n'en fera pas une à la même mélodie. Les machos et les travestis. Pour tous, on forme la colonne. Dans le bureau, en haut des escaliers. Je suis Léonore, je suis gendarme. Et je voudrais aussi Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Frank dan Leo terus saja melakukan aktivitas yang sangat handal. Mereka berdua sangatlah cocok menjalankan sebuah misi-misi besar, bahkan menangkap para penjahat-penjahat kelas kakap. Sehingga mereka berdua sekarang bertindak sebagai pasangan kekasih yang berada di bawah hotel lobby untuk menangkap seorang penjahat, bergandengan tangan untuk mendapatkan sebuah keromantisan. Sehingga penjahat ketika keluar dari hotel, mereka pun langsung meringkusnya. Hingga pada akhirnya karir Frank yang semakin melejit dan sekarang menjadi seorang perwira. Ben yang baru saja menjadi seorang prajurit, mereka semua masuk ke dalam satuan khusus unit polisi yang sangat mengerikan. Kemudian ketika semua orang sedang berpesta di tempat perayaan anggota baru, semua orang pun sangatlah senang dengan keadaan para perwira, di mana Leo dan Frank hubungannya semakin erat saja. Bahkan bertahun-tahun mereka telah memendam sebuah rasa, sehingga rasa tersebut langsung berdesir di bawah dada. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung nyangkul bersama. Mais qu'on baise ensemble. Selang beberapa bulan kemudian, Frank yang sekarang sedang melakukan misi bersama timnya, tiba-tiba saja Leo langsung menelepon dan akan memberikan sebuah kabar bahwa dia telah hamil. Namun kabar tersebut belum sampai kepada Frank karena seseorang telah menelepon dengan keadaan darurat, yaitu manajer hotel di tengah kota, mengatakan kepada Frank bahwa di dalam kamar ada penembakan aktif, sehingga semua timnya langsung dikerahkan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Walaupun ini adalah bukan instruksi atasan, tetapi Frank yang sekarang sudah menjadi perwira, dia mengambil tindakan sendiri, mengarahkan seluruh timnya menuju hotel tersebut. Singkat cerita, Frank bersama rekannya pun langsung mengambil senjata dan memakai rompi anti peluru. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk mengamankan situasi. Ketika masuk ke dalam lobi hotel, tanpa sadar ternyata orang yang berdiri di sampingnya itu adalah para penjahat, dan terjadilah adu jotos. Sungguh tanpa diduga, kejadian tersebut menewaskan satu orang rekannya, sehingga atasan langsung mengambil tindakan kepada Frank bahwa dia telah gegabah mengambil tindakan karena ini adalah bukan tugasnya, bahkan ada sisi lain yang harus kita selesaikan, di mana atasan langsung mengatakan kepada Frank ini adalah yang terakhir kalinya karena dia selalu saja melanggar apa yang dikatakan oleh atasan. Hingga pada akhirnya sekarang Frank langsung dicopot dari jabatan dan dipecat secara paksa. Je dois te demander de trahir ma confiance.
Kemudian Frank langsung bertemu Ben di suatu tempat. Dia langsung melihat kondisinya yang sangat kritis. Karena Ben ada di tempat tersebut, dia tertembak beberapa kali di berbagai tempat, sehingga Ben sekarang mengalami cedera yang sangat serius. Dari kepolisian militer, Ben langsung memundurkan diri karena dia tidak bisa melakukan aktivitas yang sangat berat. Namun dalam perbincangan tersebut dia mendapatkan sebuah kejanggalan. Mungkin saja kejadian kemarin ini bisa menjadi sebuah situasi yang sangat gawat. Je suis enceinte. Tu voulais pas. Singkat cerita, Frank dan Leo yang sekarang sudah menikah, dia langsung datang ke sebuah rumah subsidi untuk mengambil KPR puluhan tahun dan lunas ketika menjelang sudah mati. Mereka yang sekarang menjadi hidup sederhana dan menjadi orang biasa-biasa saja. Ketika Frank sedang membereskan barang-barangnya, dia pun langsung teringat ada sebuah bercak darah. Diduga itu adalah yang tersangka. Frank langsung membuat sebuah tindakan, datang ke suatu tempat untuk mengecek darah tersebut dengan tes DNA. Masuk ke dalam sebuah institut ilmu forensik kepolisian militer lewat pintu dapur. Menemui seorang dokter, ternyata sangatlah tercengang sekali dalam hasilnya. Seseorang yang terkait dengan pertahanan negara, Salim Lakdowi, mantan anggota pasukan khusus yang diduga dia bekerja bersama Menteri Pertahanan yang ada di Prancis. Putain, mais c'est du lourd en fait. T'as des chances. Kemudian sekarang kita mengetahui semua orang yang telah menyerang Frank ternyata mencari kunci dan akan mengambil hasil tes DNA yang ada di dalam lencana tersebut. Dan ini menjadi sebuah kegaduhan yang sangat mengerikan. Selama bertahun-tahun Frank terus saja menyimpannya untuk bisa mendapatkan sebuah bukti yang nyata. Kemudian setelah sekian lama Frank terus saja memendam amarah dalam pekerjaannya. Dia pun langsung akan membeberkan semua apa yang telah terjadi. Mengundang seorang wartawan yang telah terkenal, dia langsung mengatakan kepada wartawan tersebut tentang kejadian beberapa tahun yang lalu. Karena menyangkut dirinya yang telah dipecat secara tidak terhormat, untuk bisa membeberkan tentang bobroknya pemerintahan ini. Mungkin saja dari anggota pertahanan ini akan menjadi sebuah dugaan mereka bekerja sama dengan teroris. Madame la ministre, je vous présente Monsieur Lefebvre, de la DGSI. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Ibu Menhan. Dia langsung datang bertemu dengan seseorang, mengabarkan beberapa waktu yang lalu dari anak buahnya yang telah dikirim ke sebuah hotel untuk bisa melakukan transaksi perdagangan senjata ilegal. Namun sayang sekali, aksi perdagangan tersebut bersama para teroris ternyata mereka semua telah dihianatinya. Harga yang sangat tinggi untuk bisa mendapatkan. Tiba-tiba saja para teroris ini sudah membobol apartemen anggota militer. Mereka yang sudah saling mengkhianati, di mana ini menjadi sebuah kegagalan rencana. Qui nous a obligés à masquer l'identité des deux victimes. Nous venons d'apprendre une nouvelle situation. Que Franck Lazareff, ancien membre, a contacté une journaliste pour lui annoncer qu'il avait des preuves sur l'identité de... Vous connaissez votre travail, vous voulez, mais vous me récupérez cette preuve. Singkat cerita, kembali lagi kepada masa sekarang. Van Aken menginginkan kunci tersebut untuk bisa menghapus semua dugaan kepada Menhan supaya diplomatik yang ada di negara ini bisa terkendali. Namun dia langsung memerintahkan kepada Frank untuk bisa mengambil kunci tersebut dan mengembalikan kepada dirinya dengan waktu hanya 9 jam saja. On s'est bien compris.
Sungguh ancaman yang sangat serius jika dalam waktu 9 jam dia tidak bisa mengembalikan kunci dalam bentuk aslinya. Maka sang istri tercinta yang sekarang sedang hamil akan dibunuh dengan secara brutal. Frank yang ingin mendapatkan kunci tersebut, dia akan masuk kembali ke apartemennya. Namun dia harus mengikuti lewat pintu belakang karena para polisi yang ada di tempat ini sudah melakukan identifikasi karena ada kerusuhan di dalam kontrakan, di mana Frank terus saja melihat-lihat untuk bisa mengambil kunci di dalam wastafel, mengendap-endap karena ada seorang polisi yang masih ada di dalam. Tiba-tiba saja Frank telah ketahuan. Hé les gars! Il vient de partir sur les toits! Bouge pas! Untung saja Frank ahli dalam hal seperti itu. Dia langsung bertemu dengan Ben untuk menceritakan apa yang telah terjadi, karena Ben adalah satu-satunya teman yang telah mengetahui tentang masa lalu. Kemudian Ben langsung memberikan sebuah ide untuk bisa memberikan lencana yang palsu. Dia menyolotkan dengan darah Frank sendiri, memasukkan ke dalam sebuah plastik. Mereka pun langsung bergegas untuk menuju titik pertemuan dan menjemput istrinya. Sebelum bertemu dengan Vanaken, Frank langsung menurunkan Ben terlebih dahulu di suatu tempat, menyimpan sebuah alat supaya bisa dilacak oleh Ben di manakah Frank berada. Setelah beberapa lama kemudian, di mana Frank langsung menunggu mobil yang akan menjemputnya, dia langsung dituduhkan untuk bisa mengikutinya dari belakang. Selang beberapa lama kemudian, Frank langsung dituduhkan kepada Vanaken dengan pemeriksaan yang sangat ketat dan diikat dengan tali, mengatakan di manakah kunci tersebut. Sous la selle de la moto. Setelah diberikan kepada Vanaken, di mana lencana berisi bercak darah, namun Vanaken tidak memenuhi semua janjinya. Handphone yang ada di tempat tersebut, dia langsung memberikan sebuah informasi kepada semua kontak yang ada di dalamnya, mengatakan bahwa dia akan membunuh istrinya, menghubungi dinas intel yang ada di dalam negeri, bahwa Frank akan melakukan pembunuhan terhadap istrinya karena dia tidak menginginkan seorang anak. Sehingga dalam kasus ini, semua para polisi akan memburu Frank. Attends. Untung saja Ben langsung mengambil tindakan, membunuh beberapa orang supaya Frank dan Leo bisa diselamatkan. Vanaken yang telah mendengar beberapa tembakan, dia pun langsung menghubungi semua timnya untuk berjaga-jaga apa yang telah terjadi di dalam hutan sebelum Frank dieksekusi. Ketika mereka berdua sudah bersiap-siap menggunakan senjata laras panjang, akhirnya Frank dan Ben menyerah. Sungguh tanpa diduga, mereka berdua sangat kerepotan. Bahkan air ketuban telah pecah. Bayi yang ada di dalam perut Leo hampir saja mati. Tetapi Frank yang sekarang akan menjadi calon seorang ayah, dia pun mengorbankan dirinya dengan loncat keluar dari mobil untuk mengarahkan perhatian semua para penjahat dan menghajar secara brutal.
Kemudian kita akan melihat kondisi Leo yang sekarang sudah hampir tidak berdaya. Bahkan dia sangatlah kesakitan. Kemudian Leo benar-benar tidak bisa menahan rasa sakit tersebut. Pada akhirnya Leo sampai-sampai tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Frank yang sekarang telah dikejar oleh para polisi karena mereka telah mendapatkan pesan tersebut. Frank telah membunuh istrinya di tengah-tengah hutan. Keadaan seperti ini pun menjadi sangat tercengang sehingga seluruh para polisi di tempat ini telah memburu Frank menjadi seorang buronan. Hingga pada akhirnya Frank tidak bisa waktu menjelaskan dan kabur dari tempat ini. Kembali lagi kepada Leo, di mana Ben langsung mengabarkan bahwa Leo sudah tidak sadarkan diri. Dia yang hampir sekarat, hampir kehabisan darah, dan dia harus melahirkan secepatnya masuk ke dalam UGD. Kemudian Leo yang sekarang sudah tidak bisa sadar dan terus saja dipanggil oleh Frank melalui panggilan telepon. Sayang sekali Leo sudah tidak bisa menjawab. Bahkan Ben telah ditembak di bagian perutnya. Kemudian di sisi lain, mantan atasannya Frank yang dulu dari agensi GIGN atau polisi elit militer yang langsung dihubungi oleh pusat untuk menangkap Frank karena sekarang dia sudah menjadi buronan. Maka disinilah situasi pun semakin rumit. Sungguh sangat disayangkan, rekan-rekannya dulu sekarang langsung menodongkan senjata kepada Frank. Diduga dialah seorang teroris, bahkan buronan yang telah membabi buta. Kemudian Frank tidak peduli dengan semua apa yang telah dilakukan oleh teman-temannya, membuka pintu mobil dan membawa istrinya yang sekarang hampir sekarat. Melihat hal seperti itu, akhirnya rekan-rekannya pun langsung menurunkan senjata. Frank tidak melakukan apapun dan mereka semua tidak mengerti apa yang telah terjadi. Frank terus saja berusaha untuk menyelamatkan sang istri tercinta dengan keadaan sekarang sedang mengandung dan hampir sekarat, berteriak kepada dokter untuk bisa meminta tolong. Il y a quelqu'un? Oh, qu'est-ce qui se passe? On la prend en charge, on l'emmène au plateau. Madame, vous m'entendez? Ok, docteur. Setelah Leo dibawa oleh para dokter dan suster, di mana Frank langsung didatangi oleh atasan. Dia harus datang dan bersama mereka dan mengikutinya supaya bisa melakukan keterangan lebih lanjut. Tetapi Frank sekarang tidak bisa menolak apa yang telah terjadi dengan situasi seperti ini. Akhirnya Frank telah menyerahkan diri sebagai tersangka buronan. Selang beberapa bulan kemudian, Frank yang sekarang sedang berada di penjara tertentu datang untuk menemui seseorang. Ternyata itu adalah istrinya yang sudah melahirkan. Melihat istrinya yang sangat senang bersama putra pertamanya, sungguh terharu dan sangat mendalam sekali. Namun dalam obrolan tersebut, Leo bukan hanya bertemu dengan Frank, tapi akan menyampaikan pesan yang sangat mengerikan. Dia telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Frank beberapa waktu yang lalu, karena ketika kejadian dia sedang disergap oleh orang asing. Leo yang telah berlari ke toilet, dia langsung membuka wastafel ada kunci rahasia yang telah disembunyikan. Datang ke pengadilan Paris, memberikan satu lencana bercak darah dan tes DNA, menjelaskan semua yang telah terjadi.
Après, c'est l'affaire qui remonte dans les hautes sphères, mais toi, c'est réglé normalement. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, akhirnya pembebasan Frank telah disetujui. Di mana penjara Paris yang sangat mengerikan, Frank langsung disambut oleh istri dan anak tercinta di ujung jalan. Melihat senyum yang sangat indah, mereka berdua telah bertemu. Dan akhirnya kehidupan telah kembali. Disinilah film pun berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sangat seru sekali. Silakan tanggapan Anda tulis di kolom komentar. Satu unit pasukan khusus yang telah mengambil tindakan yang salah. Memang itu adalah bukan dari atasan, tetapi kejahatan pastinya harus diberantas. Apakah yang salah dalam film ini? Apakah atasan yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi? Atau Frank yang membangkang? Yang jelas kita tanyakan saja pada sutradara. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.